Aku sering emosian dalam mengurus anak. Sejak kecil, orang tua sudah pisah. Aku tumbuh menjadi anak yang pemberontak. Selamat datang di segmen Psikoaksara, tempat ceritamu didengar dunia. Pada video kali ini aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Kak Yorinda dari kota Morowali. Hai Kak, namaku Yorinda. Sejak kecil, orang tua sudah pisah. Aku ikut mamaku. Terus, mamaku menikah lagi. Semenjak mamaku menikah, didikan orang tua jadi berubah karena adanya papa tiriku. Aku dididik dengan keras oleh papa tiriku. Tapi sayang, didikan yang didasari kekerasan terhadap anak, yaitu aku tumbuh menjadi anak yang pemberontak. Aku nakal, pergaulanku pun asal-asalan. Aku suka kabur dari rumah karena orang tua suka bertengkar di hadapan anak, dan papa tiriku suka memukul mamaku di depanku, yang bikin aku nggak betah di rumah. Karena sering kabur dari rumah, papa tiriku jadi nggak mau membiayai sekolahku, dan aku putus sekolah di kelas 1 SMA. Aku sempat bekerja selama 2 tahun, lalu aku menikah dengan suami di usia 19 tahun. Setelah menikah, aku punya 2 anak, yang jaraknya cuma beda 1,5 tahun. Aku sering emosian dalam mengurus anak, yang jaraknya dekat, ditambah perekonomianku dalam rumah tangga yang cukup buruk. Karena banyak hutang, aku sering meluapkan emosi terhadap anak-anakku. Jika aku emosi, aku mungkin terkesan seperti orang gila yang meluap-luap. Apakah ini disebabkan didikan orang tua yang buruk, atau memang karena keadaan perekonomian rumah tanggaku ya? Aku suka menyesal jika memarahi anak. Aku kadang suka nangis kalau malam, saat memandang mereka tertidur, aku pengen berubah menjadi ibu yang lebih sabar. Walaupun usiaku yang masih muda, aku ingin menjadi ibu yang lebih baik. Hai Kak Yorinda, yang kuat, aku ingin mulai dengan satu kalimat yang sangat penting. Nggak ada anak yang tumbuh dalam kekerasan dan keluar dari sana tanpa luka. Tapi kamu tetap memilih untuk mencintai, itu luar biasa. Aku membaca ini dengan perasaan yang berat, karena aku tadi juga membaca bayangan kecilmu yang menyaksikan orang tua bertengkar, melihat ibu dipukul, kehilangan sekolah, merasa nggak diinginkan. Itu semua bukan tanggung jawabmu, tapi luka-lukanya kamu bawa sampai sekarang. Lalu kamu mencoba menjadi istri, menjadi ibu, sebelum sempat benar-benar menjadi anak yang dipeluk dan dimengerti oleh orang tua. Nggak heran memang kalau kadang marah itu masih meledak-ledak. Bukan karena kamu jahat. Aku tahu di relung hatimu adalah sosok yang baik. Tapi karena kamu menyimpan luka-luka yang belum sempat kamu obati, dan sekarang kamu harus belajar mencintai orang lain, padahal kamu sendiri belum pernah dicintai dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu jadi sebabnya. Kemudian mungkin kamu bertanya, apakah aku seperti ini karena didikan yang keras atau karena ekonomi yang buruk? Kak, jawabannya mungkin keduanya.
Tapi kalau aku boleh ngomong, yang paling mendalam seringkali adalah luka yang diwariskan tanpa kita sadari. Ketika kita kecil, kita belajar mencintai dari bagaimana kita dicintai. Dan kalau yang kita tahu adalah bentakan, kekerasan, teriakan, maka kadang itulah yang secara nggak sadar kita ulangi. Itulah yang diwariskan. Tapi kamu tahu nggak yang membuatmu berbeda apa? Kamu sadar, kamu ingin berubah, dan kamu menangis karena kamu merasa bersalah. Itu bukan tanda kelemahan, justru itulah tanda bahwa hatimu masih hidup. Hatimu sedang berjuang sekuat tenaga untuk tidak menjadi bayangan masa lalu. Aku kalau boleh memberikan masukan, coba langkah-langkah kecil yang akan aku bagikan ini mungkin aja bisa menyembuhkan luka yang ada di masa lalumu. Pertama, coba sadari bahwa kamu sedang mewariskan luka tanpa kamu berniat untuk mewarisinya. Jadi luka batin itu kayak rantai yang panjang, diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi rantai itu bisa diputus, dimulai dari kamu. Ya, ketika kamu berhasil memutuskan rantai itu, kamu akan menjadi sosok yang luar biasa. Seenggaknya untuk generasi selanjutnya. Kemudian, coba beri ruang untuk diri sendiri bernafas. Bukan hanya bernafas secara harafiah, tapi juga memberikan ruang untuk dirimu. Ketika kamu merasa sangat marah, coba untuk berhenti sejenak. Diam sejenak, rasakan mungkin sensasinya tanpa kamu bereaksi. Ini sulit, tapi ketika kamu mau coba belajar, mungkin kamu bisa mengawalinya dengan ketika merasakan marah atau emosi apapun yang dirasa nggak nyaman, coba untuk berpindah tempat. Mungkin ke kamar mandi boleh, atau keluar di mana mungkin kamu jadi sendiri kayak gitu. Lalu katakan dalam hati, atau mungkin juga bisa kamu katakan kepada diri sendiri, aku sedang marah karena aku lelah, bukan karena aku jahat. Tapi aku bisa mengambil kontrol buat diriku sendiri. Coba untuk dirutinkan seperti itu, sehingga kamu nanti bisa untuk memberikan jeda, memberikan jarak antara apa emosi yang kamu rasakan dengan respon apa yang kamu lakukan. Kemudian berikutnya, coba untuk rajin-rajinlah menulis. Mungkin kamu punya buku harian, atau minimal banget kamu bisa bikin notes di HP-mu, atau bikin grup WhatsApp yang isinya kamu sendiri untuk menuangkan semua unek-unekmu. Coba tuliskan ketika kamu merasakan gak nyaman, coba tuliskan. Daripada mungkin bikin status yang dilihat banyak orang, lebih baik kamu nulis aja untuk dirimu sendiri. Mungkin contohnya seperti ini. Hari ini aku marah, tapi aku menyesal. Aku akan belajar mengolah kata-kata sebelum aku mengeluarkannya. Aku akan belajar untuk memeluk sebelum memukul. Nah, ini akan membuat otakmu jadi mengingat bahwa kamu sedang belajar menjadi lebih baik. Kemudian, kamu boleh untuk berbicara dengan anakmu ketika amarahmu sudah berlalu. Jadi ketika amarah itu ada, rawan banget kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang menyakitkan. Tapi ketika amarahnya sudah berlalu, kata-katanya bisa jadi lebih lembut. Kemudian, ada baiknya coba untuk cari dukungan meskipun dari support system yang kecil. Ketika mungkin kamu saat ini belum bisa ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor, coba cari teman yang mau mendengarmu tanpa menghakimi. Atau bahkan biarkan ruang ini, psikoaksara, jadi tempatmu bercerita saat kamu mulai ingin menyerah. Terakhir, untuk Kak Yorinda, kamu masih muda, Kak. Tapi kamu sedang menjadi ibu bagi 2 anak dan bagi dirimu sendiri yang terluka.
Itu pekerjaan yang nggak mudah, bahkan untuk orang dewasa yang sudah stabil sekalipun. Tapi kamu masih di sini, kamu masih bisa menangis, menyesal, dan ingin berubah menjadi lebih baik. Itu cukup sebagai awal. Kamu nggak akan selalu bisa jadi ibu yang tenang, tapi mungkin kamu selalu bisa untuk terus berusaha menjadi ibu yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan percayalah, anak-anakmu nanti ketika sudah dewasa, mereka akan mengingat ibunya yang dulu sering marah, iya, tapi juga akan ingat ibunya yang berjuang sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kamu nggak sendiri, Kak Yorinda, dan kamu hanya sedang terluka dan lelah. Aku apresiasi juga punya kekuatan yang mungkin belum kamu sadari, yaitu kamu mau untuk berubah menjadi lebih baik. Dan itu adalah keberanian yang terbesar sebagai seorang ibu. Oke, demikian dulu untuk cerita kali ini. Kalau kamu mau cerita juga, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you next.